Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberkahkan rezekinya, digampangkan segala maksud dan tujuannya. Dan yang terutama, semoga teman-teman semua sekeluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, teman-teman semua, kembali Ajotea ingin menyampaikan kabar. Terserah Anda mau menganggapnya kabar ini seperti apa. Yang jelas saya ingin menyampaikan kabar ini. Di Arab Saudi sana, teman-teman semua, ini sudah mengalami perubahan yang sangat besar-besaran. Liberalisasi Arab Saudi. Ini adalah merupakan sebuah bukti. Sebuah bukti bahwa mereka kini telah menyadari dari ketertutupan pola pikirnya selama ini. Dan hal itu kini sedang diperjuangkan. Oleh siapa? Yaitu oleh Pangeran Muhammad bin Salman. Nah, ini. Pangeran Muhammad bin Salman ini merubah agar bangsanya menjadi jauh lebih modern dan terbuka, lebih moderat. Islamnya juga Islam yang moderat. Dan pecinta-pecinta atau fans berat Saudi yang memperjuangkan Arabisasi di Indonesia ini, teman-teman semua, seolah-olah mereka tidak bisa terima, marah. Gara-gara apa? Ya, gara-gara disebabkan beredarnya di media-media sosial kabar tentang keterbukaan dan kebebasan di Arab Saudi sana. Salah satu yang heboh diberitakan di media internasional adalah festival Riyadh, ya, festival yang sangat meriah, Riyadh Season, yang dimulai pada tanggal 20 Oktober. Pada tanggal 20 Oktober. Yang menjadi bintang festival tersebut sangat luar biasa. Yang menjadi bintang festival tersebut adalah penyanyi rap yang terkenal di Amerika Serikat. Kalau tidak salah namanya itu penyanyi rap itu Pitbull, ya, Pitbull. Puluhan ribu penonton di Saudi sana loncat-loncat, ajol-ajolan teman-teman semua, jingkrak-jingkrak, menari mengikuti musik show dari Pitbull. Dan tiketnya itu luar biasa teman-teman, ludes, habis terjual. Dan show itu pun bahkan ditayangkan secara live di televisi-televisi nasional di sana. Show dan pertunjukan ini pun akan dilanjutkan ke acara lainnya. Dilanjutkan ke acara lainnya, yaitu akan ada acara parade, ya. Dan kemudian pesta kembang api. Dan kemudian tidak tanggung-tanggung, kira-kira akan ada 7.000 acara, ya. 7.000 acara, bayangkan, 7.000 acara yang seperti itu, acara yang akan digelar di 14 tempat yang berbeda. Dan itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Ya, kecuali beberapa hal saja, ya. Seperti pertunjukan musik rap Pitbull itu dipungut biaya yang dibuat secara eksklusif oleh mereka dan berbayar. Festival Riyadh tersebut ternyata itu akan menjadi sebuah ajang penting, karena itu adalah merupakan sebuah tanda dari apa yang disebut sebagai visi Saudi di tahun 2030 ke depan. Dan penguasa Saudi sekarang ini, yaitu Pangeran Muhammad bin Salman, yang masih muda dan cerdas, memang sedang berusaha membangun sebuah Saudi Arabia baru dan terbuka, lebih bebas dan leluasa. Pangeran Muhammad bin Salman ini percaya kalau tidak ada perubahan ke arah keterbukaan, ya, maka Arab Saudi akan tertinggal dan terpuruk dalam peradaban dunia. Muhammad bin Salman mengetahui kalau selama ini negerinya memang kaya karena hasil dari sumber daya alam,
yaitu minyak. Ya. Akan tetapi juga beliau juga menyadari bahwa kedepannya nanti berkah minyak itu tidak selamanya ada. Dia pasti akan habis. Oleh karena itulah visinya di tahun 2030 ini tidak mengandalkan dari sumber daya alam ini. Oleh karena itu yang dia butuhkan untuk mengubah Saudi Arabia menjadi sebuah negara dan bangsa yang mengadopsi modernisasi alam berpikir, Arab Saudi mesti mempelajari sains, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Selama berpuluh-puluh tahun, anak-anak generasi muda yang di Arab Saudi sana selalu dibuat manja. Ya, selalu dibuat manja. Karena apa? Karena mereka menyangka kalau kekayaan dan kesuksesan itu akan datang dengan sendirinya. Padahal kan tidak. Itu harus dikerjakan dengan cara kerja keras. Dan kemudian ilmu, berpikir. Dan mindset atau pola pikir semacam itu harus dirubah. Begitu di dalam pikiran Muhammad bin Salman. Jadi mereka, anak-anak generasi muda ini mesti bekerja keras dan mau peras keringat banting tulang. Dan terus belajar untuk mengetahui dan menguasai ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Dan tempat terbaik itu yang akan menjadi kiblat kemajuan bangsa mereka adalah Barat. Inilah yang disebut liberalisasi. Sebab itulah Muhammad bin Salman sangat percaya bahwa Saudi Arabia mesti menjadi Barat. Bukan hanya saja misalnya ya dari kepemilikan barang-barang yang bersifat konsumtif, akan tetapi juga dalam hal cara berpikir, budaya, kultur, tradisi, serta penguasaan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak ada lagi cara lain bangsa Arab Saudi harus menjadi bangsa yang sangat terbuka dan bebas. Seluruh dan semuanya tradisi yang lama, yang selama itu serba diharamkan, kini harus segera dinyahkan. Bangsa Arab Saudi mesti jadi bangsa yang sekuler. Muhammad bin Salman menyadari bahwa kemajuan Arab Saudi di masa yang akan datang akan sangat sekali bergantung pada kerjasama mereka dengan negara-negara industri yang maju. Dan negara-negara itu sama sekali tidak akan merasa nyaman apabila harus bekerja sama dengan negara yang tertutup dan monoton. Nah, visi Pangeran Muhammad bin Salman itu dituangkan di dalam visinya, yaitu visi Arab Saudi 2030 ke depan. Kunci kemajuan Saudi Arabia di dalam visi ini adalah mendorong aktivitas investasi, meningkatkan perdagangan internasional yang non-minyak, ya, yang non-minyak. Itu saya baca demikian. Dan satu lagi teman-teman semua, selain yang non-minyak itu, dia juga mempromosikan suatu image sekuler dari kerajaan Arab Saudi. Nah, di dalam konteks itulah festival Riyadh ini yang meriah ini diselenggarakan. Dan dalam konteks ini pula kerajaan Arab Saudi menggaungkan dan mengumumkan kebebasan perempuan. Nah, di sini menariknya teman-teman. Apa menariknya? Kebebasan perempuan itu, wanita-wanita Arab Saudi yang dahulu hidupnya sangat terkungkung, boleh dikatakan terikat, tidak bebas, ya, seperti burung dalam sangkar. Jadi sangkarnya terbuat dari emas, tapi dia terkurung, ya. Seperti itulah. Kini secara perlahan, ya, perlahan-lahan, lambat laun, wanita-wanita Arab Saudi mengalami kemerdekaan, kebebasan. Ada berbagai macam hal yang baru mereka nikmati pada saat ini. Padahal di negeri-negeri lain
hal-hal semacam itu sudah sangat lama ada, teman-teman. Dan bagi perempuan-perempuan yang ada di Arab Saudi sana baru merasakannya saat ini. Padahal di negara-negara lain sudah lama itu ada. Mereka sudah lama merasakan itu, kebebasan itu. Jadi sebuah kemajuan yang ingin diperlihatkan oleh Arab Saudi ini, yang kini terus dikampanyekan oleh pemerintah Saudi, antara lain adalah yang pertama nih, bagi perempuannya, yang pertama, kini wanita-wanita Arab Saudi bisa berpergian keluar rumah tanpa harus minta izin dari wali prianya. Nggak perlu minta izin. Yang kedua, wanita-wanita Arab Saudi kini diizinkan untuk mengemudi mobil. Bebas. Yang ketiga, wanita-wanita Arab Saudi punya hak untuk memilih dalam pemilu. Yang keempat, wanita-wanita Arab Saudi berhak atas pendidikan dan kesehatan tanpa izin wali pria. Yang kelima, wanita-wanita Arab Saudi bisa mengelola bisnis sendiri tanpa harus izin wali pria. Yang keenam, wanita-wanita Arab Saudi bisa menonton pertandingan olahraga di stadion dan menonton film di bioskop-bioskop. 7, wanita-wanita Arab Saudi bisa bekerja dan menduduki posisi publik dan bisa berolahraga di jalanan. 8, wanita-wanita Arab Saudi bisa mendaftarkan diri menjadi militer dan tidak harus selalu menggunakan pakaian dress atau abaya. Tidak selalu. Nah, belum lama ini juga kantor berita internasional AFP juga menurunkan tulisan khusus, yaitu tentang era di mana ada keterbukaan baru di Saudi Arabia. Di situ digambarkan antara lain perubahan di wisata pantai Saudi yang di masa lalu sudah jelas ada pemisahan antara area laki-laki dengan wanita. Namun kini dengan hanya mengeluarkan biaya 300 real, ya, kira-kira 1.100.000 lah, 1.100.000 per orang, maka sepasang kekasih atau istilahnya orang yang mau berpacaran itu bisa masuk bersama-sama ke Pure Beach di dekat Jeddah. Di sana kan ada yang dimana di sana tersedia hiburan musik, mau dansa-dansi, mau goyang-goyang. Kemudian hiburan air, ya, taman-taman air segala macam itu banyak di sana. Dan perempuan Saudi yang diwawancarai media AFP ini, dia menyatakan apa yang terjadi pada saat ini, katanya tak pernah sama sekali terbayangkan bisa terwujud di saat ini di beberapa tahun yang lalu. Nah, ini adalah simbol kebahagiaan, katanya. Ini adalah impian kami untuk datang ke tempat ini dan menghabiskan akhir pekan yang indah. Nah, begitulah yang mereka katakan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, teman-teman semua, bahwa para wanita yang ingin berenang di pantai itu, yaitu di Pure Beach, itu diperbolehkan memakai baju yang sangat minim, bikini. Boleh. Dan beberapa di antaranya mereka bersantai di pinggir pantai di atas pasir putih sambil berjemur, dan kemudian katanya sambil menghisap apa tuh yang namanya shisha, ya. Nah, itu. Kemudian ketika matahari sudah mulai terbenam di panggung-panggung malam harinya itu, banyak penari-penari yang bergoyang mengikuti irama musik barat. Di antara penonton banyak yang terlihat mereka berpasang-pasangan dan saling berpelukan. Petugas yang diwawancarai oleh AFP ini mengatakan mereka tidak tahu apa yang berpelukan itu sudah menikah ataupun belum. Mereka tidak tahu. Dan semua ini adalah merupakan sebuah perkembangan yang sangat penting. Karena mengingat 2 tahun sebelumnya pasangan asing yang belum menikah itu tidak diperbolehkan untuk berbagi kamar di hotel. Seorang warga Saudi mengatakan sudah banyak yang berubah sekarang di Arab Saudi.
Beberapa tahun yang lalu bahkan kami tidak pernah diizinkan untuk mendengarkan musik. Tidak pernah. Jadi kini, sekarang, menurut mereka, yang terjadi di Arab Saudi ini adalah seperti surga. Seperti surga. Ya, kebayang segimana bebasnya mereka itu. Karena dulunya terkekang. Arab Saudi kini mengalami liberalisasi besar-besaran, teman-teman. Dan bagi kita di Indonesia, apa yang telah terjadi di Arab Saudi ini akan punya pengaruh penting. Ya, akan punya pengaruh yang sangat penting. Untuk waktu yang cukup lama, Muslim di Indonesia ini kita semua sudah tahu telah mengalami tekanan budaya yang diakibatkan pengaruh kampanye-kampanye konservatisme Islam, pengaruh dari kampanye konservatisme Islam yang telah didanai oleh pemerintah Saudi Arabia. Islam di Indonesia yang dulu toleran, moderat, terbuka, yang sudah melebur menjadi satu dalam kebudayaan Nusantara, ya. Akan tetapi sejak tahun 1990-an sudah mengalami apa yang biasa kita sebut Arabisasi. Nah ini, Islam di Indonesia sedikit demi sedikit, lambat laun telah mengalami perubahan menjadi konservatif, kaku, tidak fleksibel, dan tertutup. Tabrakan antara Islam Arab dan Islam di Nusantara ini menjadi kerunyaman, benturan yang tidak dapat dihindarkan. Ya, terutama sejak reformasi dimulai pada saat itu, teman-teman. Para pecinta Arab Saudi di Indonesia ini sangat percaya. Para fans Arab Saudi di Indonesia ini sangat percaya bahwa menjadi Arab adalah merupakan suatu jalan yang akan memperkuat akidah, memperkuat keimanan, dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Mereka percaya. Dalam pandangan mereka selalu mengatakan Islam itu datang dari tanah Arab. Dan baginda Rasulullah SAW pun beliau datang dari Arab dan dilahirkan di Arab. Jadi, oleh karena itu, kita semua harus berkiblat ke tanah Arab. Mau tidak mau. Karena itulah acuan kita. Kiblat kita itu di sana. Bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Sebahagian ya, tidak semua. Ada juga sebahagian orang yang memang berkiblat itu ke sana. Untuk berislam itu kita ke sana. Namun kini ketika Arab Saudi telah berubah dan mengalami liberalisasi besar-besaran, perkembangan pemikiran dan keterbukaan ini ternyata menjadi sebuah tamparan keras bagi mereka para pecinta dan fans berat Arab Saudi Arabia. Dan kini nampaknya mereka sedang merasa resah dan gelisah atau semacam pengingkaran. Mereka sama sekali tidak bisa menerima kenyataan. Mengapa Arab Saudi kini telah berubah? Karena mereka tidak bisa terima kenyataan ini, fakta ini. Akhirnya mereka berusaha untuk mengingkari fakta yang sedang terjadi di Saudi sana. Dan salah satu pengingkaran yang dilakukan oleh mereka adalah tidak percaya sama sekali dengan berita-berita di media-media sosial atas liberalisasi di Arab Saudi. Yang kini beredar di media-media itu menurut mereka adalah kebohongan besar, kebohongan belaka. Dan mereka mengatakan ini hanyalah agenda yang telah direncanakan dan dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Termasuk mereka menyalahkan rezim. Mereka menyalahkan juga termasuk rezim Joko Widodo. Dalam salah satu WA group ya yang saya punya, kemudian di Facebook ya, itu saya baca
dan saya ikuti, dan media-media sosial lainnya banyaklah. Saya membaca komentar-komentar itu, betapa mereka para pecinta Arab Saudi luar biasa marah-marah, emosi. Silakan Anda ketik aja di media-media sosial ataupun Facebook. Anda ketik saja di sana tentang liberalisasi Arab Saudi yang besar-besaran itu. Di sana Anda akan menemukan komentar-komentar yang sangat luar biasa. Jadi kebanyakan di Indonesia ini tidak bisa menerima kenyataan kemajuan yang ada di Arab Saudi ini. Mereka marah-marah, gak karuan, tanpa dasar ilmu. Ya mungkin saya bacakan nih di sini salah satunya yang komentar-komentar gitu kan. Komentar itu seperti ini bunyinya teman-teman. Berita tukang hoax, rejim anjing, yang bikin berita temannya Ahok, yang baru di training di Beijing katanya kan. Itu macam-macam. Kemudian ada lagi, Arab selalu dijadikan sasaran kejelekan kaum cebong, macam-macam. Kemudian ada lagi, pengikut dan pendukung Jokowi menyudutkan Arab Saudi. Wah, banyak tuh. Kemudian ada lagi, rezim Jokowi mengobarkan perang besar di negeri ini. Banyak. Jadi mereka ngamuk. Jadi mereka marah, emosi, dan kuar-kuar sangat meracau luar biasa, teman-teman. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Arab Saudi akan berubah ke arah keterbukaan. Karena itulah mereka emosi dan marah-marah. Dan seperti biasa, mereka pun istilahnya selalu menimpakan semua kesalahan itu dengan kata Selawi lah istilahnya. Apa sih Selawi itu ya? Mungkin Anda tahu ya, Selawi itu ya semua salah Jokowi. Semua salah Jokowi. Seperti biasa, nggak jauh-jauh. Semua adalah salah Jokowi. Jadi mereka ngamuk teman-teman, emosi bahwa Arab Saudi akan berubah ke arah keterbukaan. Dan seperti biasa mereka pun ya selalu menimpakan kesalahan pada Selawi tadi, pada Ahok, Jokowi, semua salah Jokowi dan Cina. Dan satu lagi ciri khas mereka adalah kata PKI. Nah itu yang paling sering, PKI. Kalau enggak satu lagi, buzzer. Nah itu. Jadi teman-teman semua, kita yang masih bisa berpikir jernih, jadi tolonglah harus memaklumi saja kekalutan mereka yang sudah kalah ini. Bagi saya tuh mereka kalah. Dan saya sangat percaya kebenaran itu pada akhirnya ya akan menemukan jalannya sendirilah. Dan perubahan Saudi Arabia saat ini itu adalah merupakan bagian dari proses bangsa ini untuk menemukan kebenaran di NKRI ini. Jadi itulah teman-teman semua yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit memberi manfaat. Kalau tidak ada manfaatnya ya sudah, jangan ditonton saja ya. Kini Arab Saudi telah menjadi bangsa yang sangat terbuka, ya. Artinya sudah ke barat-baratan sekarang. Jadi saya mohon ini yang berada di Indonesia jangan menjadi ke Arab-Araban. Nah itu maksud saya kan. Orang Arabnya sendiri kok sudah berubah menjadi liberalisasi, tapi tidak harus meninggalkan agamanya. Agamanya itu tetap jalan, Islamnya tetap jalan. Tapi mereka dalam keadaan yang terbuka, pikiran yang terbuka, tidak kaku, fleksibel. Nah begitu pula lah yang saya harapkan di Indonesia ini. Jangan sampai menjadi ke Arab-Araban. Orang Arabnya sendiri sudah menjadi liberal sekarang. Sekarang malah di Indonesia malah menjadi Arab. Nah inilah teman-teman semua yang harus kita perjuangkan. Mari kita bersama-sama harus belajar demi kemajuan bangsa dan NKRI ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Si banyak kata-kata saya mungkin yang menyakiti hati kalian semua. Mohon dimaafkan. Karena kesalahan itu hanya datang dari diri pribadi saya, sementara kebenaran itu hanyalah milik Allah, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memaafkan saya dan kalian semua. Insya Allah
Saya tutup dengan kalimat wabillahi taufik wal hidayah wa'afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.